Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang roti dan ikan atau batu dan ular. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Tapi kita akan baca dulu ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Orang sering salah mengartikan atau menafsirkan ayat ini. Kalau dikatakan mintalah maka akan diberikan kepadamu, orang menafsirkan bahwa apa saja yang kita minta, kita akan menerima karena akan diberikan. Dan setiap orang, artinya siapa saja yang meminta akan menerima. Sehingga orang bisa merasa berhak ya untuk mengklaim Tuhan lewat dengan ayat ini. Bahwa apa yang kita minta, ya Tuhan akan memberikan atau memenuhinya. Ya. Kita harus berpikir rasional, berpikir logis. Apakah mungkin semua permintaan kita itu akan dipenuhi ya, oleh Tuhan? Kalau semua permintaan kita itu Tuhan harus memenuhi dan kita akan menerimanya, maka tanpa kita sadari, kita memposisikan diri sebagai yang berkuasa, sebagai yang berdaulat. Ya, dan Tuhan adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi permintaan kita. Dengan kata lain, kita memposisikan diri sebagai Tuhan. Tentu ini bukan satu hal yang benar. Apakah mungkin juga semua permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan? Contohnya, kalau satu saat kita terjebak di kemacetan yang cukup parah ya, dan kita butuh ya untuk segera tiba di tempat tujuan, lalu kita minta, Tuhan tolong ya supaya saya bersama kendaraan saya bisa terbang melintasi kemacetan ini. Apakah permintaan ini akan dijawab oleh Tuhan atau dikabulkan? Tentu tidak. Jadi permintaan kita itu dibatasi ya oleh kondisi dan keadaan. Dan kemudian yang berikutnya, apakah mungkin ya semua permintaan kita itu dijawab oleh Tuhan atau diterima oleh Tuhan? Sedangkan permintaan orang yang satu itu bisa bertabrakan atau bisa berlawanan dengan permintaan orang lain. Contohnya kalau di satu daerah, di satu tempat gitu ya, seorang petani berdoa minta supaya segera turun hujan karena cukup lama terjadi kekeringan, mungkin dia berdoa minta segera turun hujan. Tapi di sisi lain, kalau terjadi hujan, daerah itu rawan banjir. Nah, kalau hujan deras ya pasti banjir, sehingga orang berdoa supaya tidak turun hujan, supaya tidak terjadi banjir. Lalu apakah permintaan yang mana yang akan dipenuhi oleh Tuhan? Apakah dua-duanya? Karena dua-duanya bisa mengklaim bahwa apa yang dia minta akan dipenuhi. Tentu ini bukan satu hal yang logis ya, bahwa semua permintaan orang itu akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir ya dengan benar tentang ayat ini, karena ayat 7 dan 8 dari Matius 7 ini tidak bisa dilepaskan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi konteks dari keseluruhan satu perikop ini dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11 itu adalah untuk memberikan pengertian atau memberikan makna bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, yang tidak mungkin memberikan yang tidak baik kepada anaknya. Jadi kita harus mengartikan ayat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-11 itu bahwa permintaan kita itu akan dipenuhi oleh Bapa yang baik, yang akan memberikan yang baik. Karena apa? Karena seringkali kita itu salah meminta, atau kadangkala kita itu tidak tahu permintaan kita itu baik atau tidak. Menurut kita mungkin baik, kita pastinya tidak mungkin ya minta sesuatu yang tidak baik. Ya, kita berpikir bahwa permintaan kita itu selalu baik. Kita minta berkat, ya, kita minta dilindungi, kita minta kesehatan. Tentu itu satu permintaan yang baik. Dan kalau menurut Tuhan itu permintaan yang baik, Tuhan pasti memenuhi. Ya. Tetapi kadangkala ya Tuhan itu bisa melihat jauh ke depan bahwa apa yang kita minta, yang kita pikir itu roti, yang kita pikir itu ikan, sesungguhnya yang kita minta itu batu dan ular, yang tidak mungkin Tuhan memberikan batu dan ular. Nah, seringkali kita tidak bisa memandang sampai di situ.
Ya, kita berpikir semua permintaan kita itu adalah permintaan yang baik, tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi inti daripada apa yang Tuhan sampaikan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang tidak mungkin memberikan yang tidak baik, tidak mungkin memberikan sesuatu yang mencelakakan kita. Jadi kita yang harus bisa menyesuaikan ya kehendak kita, menyesuaikan keinginan kita itu dengan kehendak Bapa. Biarlah Dia yang berdaulat, Dia yang memiliki kuasa, itu yang menentukan apa yang Dia berikan kepada kita dan kita akan menerimanya. Dan pasti yang kita terima itu adalah sesuatu yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita justru mensyukuri ya, kalau Tuhan memberikan sesuatu yang kita anggap ini sesuatu yang tidak baik. Kok Tuhan kasih batu, kok Tuhan kasih ular, padahal saya minta roti, saya minta ikan. Mari ya, kita bisa pahami ya, bahwa yang Tuhan berikan itulah yang terbaik, bukan yang kita minta itu yang terbaik. Dan kita boleh bersyukur bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi apapun yang kita terima dari Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya, itu pasti ya, bukan batu dan bukan ular, tetapi roti dan ikan. Ya, mari kita bersyukur buat kita punya Bapa yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita, dan kita percayai pemberian-pemberiannya adalah pemberian-pemberian yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami punya Bapa yang sungguh sangat baik, yang melebihi Bapa manapun yang ada di dunia ini. Engkau tahu apa yang terbaik untuk kami. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami bisa menyesuaikan kehendak kami, permintaan kami, doa kami, menyerahkannya semuanya itu kepada kedaulatan Tuhan. Dan tolong kami untuk percaya bahwa apa saja yang Tuhan berikan kepada kami itulah yang terbaik untuk kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, untuk kami selalu bisa bersyukur dengan pemberian-pemberian Tuhan sekalipun yang menurut kami sepertinya itu bukan sesuatu yang baik. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.